Guys, lihat nih. SBA itu maksudnya apa sih? Jadi, spent bleaching earth atau SBA adalah residu yang dihasilkan dari proses pemutihan minyak kelapa sawit atau minyak nabati lainnya. Proses ini melibatkan penggunaan tanah pemutih yang mengandung bahan aktif seperti asam lemak bebas, pigmen, dan kontaminan lainnya. Setelah digunakan untuk memutihkan minyak, tanah pemutih ini menjadi terpakai dan harus diurus dengan hati-hati karena mengandung bahan yang dapat mencemari lingkungan. Sebenarnya SBA ini kasusnya apa aja sih, Jero? Nah ini Kak, ada beberapa berita. Pertama, di Marunda, Jakarta Utara. Baru-baru ini warga Marunda, Jakarta Utara menjadi khawatir karena tanah dan pasir di sekitar mereka ternyata tercemar oleh limbah yang berbahaya dan beracun. Limbah ini disebut dengan limbah B3. Limbah ini ternyata berasal dari hasil olahan minyak kelapa sawit. Warga Marunda biasanya menggunakan pasir tersebut untuk memperkuat bangunan karena harganya terjangkau. Lurah Marunda, Hilda Damayanti mengungkapkan bahwa penggunaan pasir tersebut sudah berlangsung lama, tapi tanpa pengetahuan bahwa itu sebenarnya adalah limbah berbahaya. Kedua, kapal tongkang membawa limbah industri sawit dari Riau ke Pelabuhan Rembang, Jawa Tengah pada April 2020. Limbah ini dikenal sebagai SBA yang telah dikategorikan sebagai limbah bahan berbahaya beracun. Setelah beberapa kali bongkar muat dan protes dari warga, pembuangan limbah dilakukan di beberapa desa di Rembang mencapai total sekitar 27.000 ton. Boma Subhan yang mewakili warga terdampak menyebut bahwa penolakan terhadap pembuangan limbah sudah terjadi sejak awal. Warga merasakan dampak negatifnya terhadap tanaman dan ternak mereka. Meskipun ada beberapa tindakan dan kajian dari pemerintah terkait pengelolaan limbah ini, masalahnya masih berlanjut dan mempengaruhi lingkungan serta kesehatan masyarakat setempat. Oh gitu. Jadi kalau sekarang dia udah jadi limbah, pemanfaatannya apa aja, Jero? Jadi untuk mengurangi dampak lingkungan dari spent bleaching earth atau SBA ini, ada beberapa langkah nih yang dapat dilakukan. Yang pertama, pengolahan kembali atau reprocessing. SBA dapat diproses kembali untuk mendapatkan minyak yang tersisa. Ini bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi solvent extraction atau metode lainnya. Dengan cara ini, limbah yang dihasilkan dapat diminimalkan. Yang kedua, pemanfaatan energi. SBA dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif untuk menghasilkan energi. Proses pembakaran SBA dapat menghasilkan panas atau listrik yang dapat digunakan dalam proses produksi atau untuk keperluan lainnya. Yang ketiga, kompos dan pupuk. SBA dapat diolah menjadi kompos atau pupuk organik. Dengan cara ini, limbah tersebut dapat bermanfaat kembali sebagai pupuk tanaman, sehingga mengurangi kebutuhan akan pupuk kimia yang dapat merusak lingkungan. Yang keempat, daur ulang. Menerapkan program daur ulang untuk SBA seperti mengumpulkan limbah tersebut dari pabrik-pabrik pengolahan minyak kelapa sawit dan mengolahnya kembali untuk digunakan dalam proses produksi atau untuk tujuan lain. Itu kan pada pengolahan kembali ini kita mendapatkan minyak kembali tuh. Nah, tapi aku rasa kandungan minyaknya itu nggak sama nggak sih dengan minyak yang pada proses pertama itu? Iya, tak sama. Dari buku yang membaca, kalau nggak salah karya Amelia itu tahun 2023, dikatakan bahwa memang kandungan dari minyak dalam SBA itu kandungan tertingginya adalah asam palmitat. Itu Chan. Kandungan asam palmitatnya tinggi juga ya. Ya bisa, tapi jadi apa? Hades. Hades, Jawa Yunani Bang. Enggak, bukan Dewa Yunani. Hades tuh hydrophobic deep eutectic solvent. Maksud dari hidrofobik deep eutectic solvent itu, pertama, hidrofobik itu berasal dari kata hydrophobe yang berarti takut air. Jadi, hidrofobik itu adalah suatu zat yang tidak dapat bercampur dengan air. Kemudian ada deep eutectic solvent atau DES. DES ini didefinisikan sebagai pelarut yang terbentuk dari campuran dua atau lebih komponen yang memiliki titik lebur campuran yang berperan sebagai hasil akhir lebih rendah dibandingkan titik lebur komponen individualnya. Maka, apabila digabungkan antara hidrofоб dengan deep eutectic solvent, maka didefinisikan sebagai suatu pelarut yang tidak bisa bercampur dengan air dan terbentuk dari campuran dua atau lebih komponen dengan titik lebur campuran yang lebih rendah daripada titik lebur bahan penyusunnya. Jadi, nantikan perkembangan program kreativitas kami dalam sintesis hidrofobik deep eutectic solvent. Channel kami Spin Art, stay tune di media sosial kami. Follow, like, And share. Terima kasih.